Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Irsan Safiza pada mata pelajaran Dasar Perancangan Teknik Mesin atau DPTM kelas 10 TMI Teknik Mekanik Industri. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai KD 3.7, yakni prinsip kerja tenaga fluida. Kompetensi dasar dari KD ini pertama 3.7 memahami prinsip kerja mesin tenaga fluida. Yang kedua itu 4.7 mengidentifikasi prinsip kerja tenaga fluida. Tujuan pembelajaran dari KD ini adalah pertama itu 3.7 melalui lembaran informasi yang diberikan dan penjelasan materi mesin tenaga fluida, peserta didik mampu menentukan input dan output dari materi mesin tenaga fluida dan disiplin serta bertanggung jawab dalam pengumpulan tugas. Yang kedua itu 4.7 dengan memahami prinsip tenaga fluida, peserta didik dapat menentukan mesin tenaga fluida yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan disiplin serta bertanggung jawab dalam pengumpulan tugas. Baiklah, langsung saja masuk pada materinya, ini prinsip mesin tenaga fluida. Pertama itu definisi fluida. Fluida adalah suatu zat yang mengalami perubahan bentuk secara kontinu atau terus-menerus bila tekanan atau gaya geser walaupun relatif kecil. Bisa juga dikatakan fluida inilah suatu zat yang mengalir. Jadi kata fluida ini mencakup zat cair, gas, air, dan udara, karena zat-zat ini dapat mengalir. Yang kedua itu mesin fluida. Mesin fluida adalah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi potensial dan sebaliknya, mengubah energi mekanik dalam bentuk fluida. Perubahan energi yang dimaksud dalam bentuk fluida ini di mana yang dimaksud adalah seperti yang telah dijelaskan, yaitu air, uap, dan gas. Mesin fluida ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama itu golongan mesin kerja fluida, yang kedua itu golongan mesin tenaga fluida. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu golongan mesin kerja fluida. Mesin kerja fluida adalah mesin fluida yang berfungsi mengubah energi mekanis menjadi energi fluida. Contoh mesin fluida yang termasuk golongan ini adalah pompa, kompresor, dan lain-lain. Yang kedua itu mesin tenaga fluida. Mesin tenaga fluida inilah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi fluida menjadi energi mekanis, seperti turbin angin, turbin uap, kincir angin, dan lain-lain. Macam-macam fluida. Yang ketiga itu macam-macam fluida. Pertama itu pompa. Pompa adalah mesin fluida yang digunakan untuk mengalir fluida incompressible atau tidak mampu mempat dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau dari suatu tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi, atau lebih dari tekanan rendah ke tekanan yang lebih tinggi. Bila ditinjau dari tekanan yang menimbulkan energi fluida, maka pompa ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pompa tekanan statis dan pompa tekanan dinamis. Kita bahas yang pertama itu pompa tekanan statis. Pompa tekanan statis disebut juga positive displacement, di mana head yang terjadi akibat tekanan yang diberikan terhadap fluida. Dengan cara energi yang diberikan pada bagian utama peralatan pompa menekan langsung fluida yang dipompakan. Jenis-jenis pompa yang dimasuk dalam golongan pompa tekanan statis ini adalah sebagai berikut. Pertama itu pompa putar. Prinsip kerja dari pompa putar ini adalah fluida masuk melalui sisi isap pompa, kemudian dikurung ke antara ruang rotor ke ruang rumah pompa. Selanjutnya didorong ke rumah tengah dengan gerak putar dari rotor sehingga tekanan statisnya naik dan fluida akan dikeluarkan melalui sisi tekan. Contohnya seperti Anda lihat pada gambar samping. Contoh dari pompa putar ini sebagai berikut. Pertama itu pompa ulir. Pompa ulir adalah pompa pemindahan positif yang dapat dibangun dengan beberapa ulir. Ulir ini disambungkan untuk menekan cairan dan memindahkan ke tempat sistem. Ulir dalam bentuk pompa mengambil cairan dan mendorong keluar dari permukaan lain sambil meningkatkan tekanannya. Prinsip kerja pompa ulir ini adalah ketika pompa ulir ini mendorong cairan kental dan kemudian ulir dapat dihubungkan dengan kuat tanpa izin. Karena dengan dilumaskan seperti cairan di
cairan dipompa. Ketika cairan memompa, maka bagian-bagian ini tidak dapat disaling bersentuhan. Juga elemen yang cepat haus akan terjadi. Karena alasan ini, pompa 3UD tidak boleh digunakan untuk layanan multiphase atau air. Yang kedua itu pompa wadah gigi. Fungsi pompa wadah gigi adalah untuk memindahkan air ke suatu lokasi ke lokasi yang lainnya dengan bantuan instrumen wadah gigi. Jadi kekuatan sistem tetap serupa, maka mereka akan memasuk dengan kecepatan aliran yang tetap. Prinsip kerja pompa wadah gigi ini adalah pompa ini menggunakan tindakan gigi jika tidak berputar tindakan untuk memindahkan cairan. Bagian yang berotasi memperpanjang tutup cairan oleh wadah pompa untuk membuat pemisapan pada saluran masuk pompa. Cairan yang ditarik ke dalam pompa dapat dimasukkan ke dalam lubang gigi berputar ke perpindahan output. Yang kedua, fan valve. Fan valve ini berfungsi untuk membangkitkan tekanan hidrolis, di mana pada bagian atau pompa terdapat reservoir yang selalu terisi air dengan fluida khusus, dan permukaan fluida harus selalu dipaksa secara teratur, yaitu temperatur fluida, adanya gelembung atau fluida menjadi keruh. Prinsip kerja dari fan valve ini adalah rotor diputar oleh tenaga dari luar. Berputar rotor menyebabkan valve terputar atau efek gaya sentrifugal ke luar. Akibat gaya ini, fan menekan housing dengan kuat. Ini akan mengisolasi oli karena terbentuknya ruangan yang terpisah antara dua valve dan housing. Sumbu putar rotor dari titik pusat housing dibuat tidak bertemu, sehingga dari sisi tercipta berbeda ruangan di atas dan di bawah. Karena adanya perbedaan besar ruangan inilah terjadinya perubahan pemompaan. Pada sisi inlet, ruangan yang terbentuk oleh dua fan atau housing membesar sehingga terjadi kevakuuman oleh oli, dan oli dapat masuk ke dalam pompa. Oli dibawa ke ruangan berputar dekat dengan sisi inlet. Karena perbedaan titik pusat, ruangan-ruangan tersebut semakin kecil dan menekan oli, sehingga oli keluar menuju sisi inlet. Setelah dari pompa putar, lanjut yang kedua itu pompa torak. Pompa torak mempunyai bagian utama berupa torak yang bergerak bolak-balik dari silinder. Prinsip kerja dari pompa torak ini adalah fluida masuk melalui katup isap ke dalam silinder dan kemudian ditekan oleh torak sehingga tekanan statis fluida naik dan sanggup menaikkan fluida keluar melalui katup tekan. Untuk contohnya bisa Anda lihat pada gambar samping. Dari pompa torak ini dapat terbagi beberapa tipe. Yang pertama itu pompa diagrama. Pompa diagrama ini disebut juga pompa membran. Pompa ini bekerja dengan menggunakan campuran aksi balas karet, diagrama telepon atau termoplastik, dan katup yang sesuai pada setiap permukaan diagrama untuk mendorong cairan. Pompa ini banyak digunakan untuk menangani berbagai macam cairan pada industri. Pompa ini dapat mendorong cairan dengan viskositas tinggi, rendah, dan sedang. Ini juga dapat digunakan untuk menangani berbagai bahan jenis kimia keras seperti asam, karena mereka dirakit dengan berbagai diagrama dan bahan tubuh. Seperti pada pompa ini bisa Anda lihat pada samping contoh untuk penggunaannya. Yang terakhir itu pompa Fluyer. Pompa Fluyer adalah sebuah pompa yang menggunakan energi mekanis penggerak. Pompa diubah menjadi energi aliran fluida yang berpindah dengan menggunakan elemen yang bergerak bolak-balik ke dalam sebuah silinder. Prinsip kerja pompa Fluyer ini adalah fluida masuk melalui katup isap dan keluar melalui katup buangan dengan tekanan yang lebih tinggi. Pompa ini mengeluarkan cairan dalam jumlah yang terbatas, sehingga dengan debit yang dihasilkan tergantung pada putaran dan panjang langkah torak. Volume cairan yang dipindahkan selama satu langkah piston atau Fluyer akan sama dengan perkalian luas piston dengan
panjang langkah. Contoh dari pompa ini bisa Anda lihat pada gambar samping. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga Anda dapat memahami dan mencatat poin-poin penting yang telah disampaikan. Dan jangan lupa buat tugasnya, nanti akan dinilai. Saya sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.